Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Putra Yulandari. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah teks cerpen. Iya, teks cerpen yang sering kalian baca atau bahkan yang sering kalian buat. Sebenarnya, apa sih teks cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Biasanya berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri cerpen. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. Yang keempat, bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang keenam, biasanya cerpen menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembaca. Yang ketujuh, bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Berikutnya adalah struktur cerpen. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerpen tersebut sehingga membentuk suatu cerita yang utuh. Berikut ini adalah struktur dari cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Yang kelima, yaitu resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca cerpen, atau yang biasa kita sebut amanat. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas unsur dari cerpen. Di sini terdapat dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas dari unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Ada beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik ini. Yang pertama tema, kedua alur, ketiga latar, keempat tokoh, kelima penokohan, keenam sudut pandang, ketujuh gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik
merupakan unsur pembentukan cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, serta yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Itulah bagian-bagian dari cerpen. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Putri Ayu Wulandari, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.